Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi di channel yang membicarakan tentang psikologi dan pendidikan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara memilih sekolah yang baik. Dan bagaimana sekolah sebetulnya juga harus mempersiapkan diri menjadi sekolah yang baik. Saat awal tahun, orang tua sibuk untuk memilihkan anaknya dan juga anak-anaknya pun akan sibuk mencari sekolah-sekolah yang mereka inginkan. Sekolah-sekolah favorit, sekolah-sekolah yang baik dan lain sebagainya. Sekarang mungkin dengan adanya zonaisasi sudah mulai menghilangkan yang namanya sekolah favorit. Tetapi semuanya tetap menginginkan bagaimana mencari sekolah yang baik. Pertanyaannya adalah, apa sekolah yang baik itu? Dan bagaimana sekolah juga memberikan servis kepada calon customer mereka yang memberikan bukti bahwa mereka adalah sekolah yang baik. Jarang sekali sebuah sekolah yang bertanya kepada wali murid, mengapa mereka menitipkan anaknya di sekolah tersebut. Kalau kita mencoba untuk memberikan kuesioner, memberikan list kepada para wali murid dengan pertanyaan, apa yang Anda inginkan dan mengapa Anda menitipkan anak Anda ke sekolah kami. Mungkin wali murid akan memberikan banyak jawaban. Ataupun siswa kalau mereka sudah cukup dewasa akan memberikan banyak jawaban. Itu. Mungkin mereka bisa langsung mengisi ataupun mungkin kita berikan pilihan-pilihan. Ada yang mungkin memberikan jawaban bahwa bagaimana anaknya supaya jujur, bagaimana anaknya misalnya supaya berakhlak, bagaimana anaknya supaya disiplin, bagaimana anaknya mungkin supaya berkarakter dan lain sebagainya. Tetapi ada jawaban-jawaban yang lain, misalnya bagaimana anaknya supaya mampu bahasa Inggris, punya kemampuan matematika, bisa melanjutkan di sekolah yang favorit atau di perguruan tinggi yang favorit, kemudian mampu bersaing secara global, dan lain sebagainya. Intinya, kalau jawaban-jawaban itu kita pilah, kita garis menjadi dua kelompok, maka jawaban yang pertama, ingin bersaing di dunia global, punya kemampuan matematik, punya kemampuan bahasa Inggris, bisa skill-skill tertentu dan lain sebagainya, ini adalah mereka yang menginginkan anaknya menjadi sukses. Sementara orang-orang yang menginginkan anaknya supaya berkarakter, supaya punya kedisiplinan, supaya punya kejujuran, bisa bersosialisasi dan lain sebagainya, ini adalah jawaban bahwa mereka menginginkan anak-anaknya untuk menjadi bahagia. Artinya apa? Artinya sekolah kalau mereka memanage sekolahnya dengan baik, melakukan manajemen dengan baik, maka sebuah lembaga, institusi yang berjualan jasa akan memberikan layanan terhadap apa yang customer inginkan. Customer-nya siapa? Orang tua, calon wali murid, calon murid. Mereka ternyata menginginkan seperti itu. Kita mungkin bisa lebih breakdown lagi bagaimana prosentase dan lain sebagainya. Tetapi intinya adalah mereka menginginkan dua hal tadi. Sukses sekaligus bahagia. Tetapi ada beberapa data yang saya lihat di sini bahwa anak-anak yang bersekolah saat TK dan SD, mereka memiliki kemauan, semangat, percaya diri tentang sekolah itu sekitar 82%. Sementara setelah mereka masuk di level SMP, SMA, SMP tingkat akhir dan SMA, kepercayaan diri, kesenangan diri terhadap sekolah
dan lain sebagainya, tentang belajar dan lain sebagainya menurun sampai menjadi cuma 16%. Gitu. Nah, tinggal 18%. Dari 82% turun menjadi 18%. Artinya apa? Artinya sebenarnya sekolah itu justru membawa anak-anak menjadi tidak ingin bersekolah. Yang mana mereka awalnya saat TK dan SD senang terhadap sekolah, senang belajar, senang dengan pendidikan. Makin lama dia di sekolah, sampai tingkat SMP akhir dan SMA hanya tinggal 18%. Maknanya adalah bahwa sekolah sebenarnya tidak mengajarkan mereka untuk senang terhadap sekolah. Ini problem buat pendidikan kita. Dan kita bisa cek itu. Apa caranya? Saya dulu seringkali sebagai seorang guru sekaligus juga memimpin sebuah lembaga, saya pernah membuat eksperimen. Anak-anak saya tanya apakah sekarang libur atau sekolah. Jawabannya pasti adalah lebih baik libur. Ada pelajaran atau istirahat, mereka akan menjawab istirahat. Kenapa? Karena mereka sebenarnya tidak suka sekolah. Ini problem. Nah, pertanyaannya adalah mengapa seperti itu? Di dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Martin Seligman, seorang psikolog tingkat dunia yang mencetuskan psikologi positif, dia dalam sebuah penelitiannya yang ada ditulis dalam sebuah buku, meneliti tentang learning helplessness, belajar ketidakberdayaan. Artinya apa? Artinya awalnya manusia-manusia itu berdaya. Awalnya manusia-manusia itu punya kemampuan, tapi mereka akhirnya belajar untuk tidak memiliki kemampuan itu, untuk belajar tidak berdaya. Diceritakan bahwa bagaimana seorang pawang gajah itu mampu menundukkan sebuah hewan yang sangat besar, yaitu gajah. Untuk menundukkan sebuah gajah, maka gajah itu diikat, awalnya mungkin di panah dengan bius, kemudian setelah mereka lunglai, diikat dan tidak diberi makan. Setelah sampai sedemikian rupa si gajah itu tidak mampu makan, kelaparan, diberilah makan oleh seorang pawang. Makanlah gajah itu. Lalu dibiarkan lagi sedemikian rupa sampai mereka kesulitan untuk makan, lalu diberilah makan oleh pawang itu. Berhari-hari dan berkali-kali seperti itu, akhirnya si gajah itu merasa bahwa dia tidak bisa apa-apa kecuali menurut kepada pawang tersebut. Inilah belajar ketidakberdayaan. Gajah itu punya kekuatan sedemikian rupa, tapi diajari oleh seorang pawang bahwa dia tidak memiliki kekuatan kecuali dari seorang pawang. Dia makan dari pawangnya dan lain sebagainya. Ada penelitian yang lain atau cerita yang lain yang seperti itu. Intinya adalah orang belajar pelan-pelan untuk menjadi tidak berdaya. Pendidikan ternyata juga mengalami hal seperti itu. Oleh karena itu, kalau kita melihat yang sekarang ini sedang diupayakan, yaitu Merdeka Belajar yang digagas oleh Menteri Pendidikan, sebetulnya intinya adalah memberikan kebebasan kepada sekolah untuk inovasi, untuk berkreasi. Inovasi itu maknanya adalah make different, membuat sesuatu berbeda dengan yang lain. Inovasi itu berbuat berbeda kepada yang lain. Melakukan sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Artinya apa? Harus ada sesuatu yang tidak seragam, yang tidak sama. Sementara cara berpikir kita di sekolah seringkali sama.
disamakan dengan seragam ataupun yang lainnya. Ini problem. Problem konsep berpikirnya, bukan problem seragam dan lain sebagainya. Nah, kembali lagi bahwa Merdeka belajar bahwa customer satisfaction karena sekolah diminta oleh orang tua untuk membuat anak-anak itu sukses sekaligus bahagia, maka mereka harus menyiapkan itu. Pertanyaannya adalah bagaimana menyiapkan itu? Bagaimana sekolah mampu menjadikan anak-anak sukses sekaligus bahagia? Saya menulis buku yang bercerita tentang itu. Membuat sekolah menjadikan sukses sekaligus bahagia. Ada 2 konsep yang ditawarkan. Yang pertama adalah mengajari anak-anak dengan yang namanya multiple intelligence, kecerdasan ganda. Anak dicari minat bakatnya dan mereka didekati dengan minat bakatnya itu. Dengan didekati dengan minat bakatnya itu, maka pembelajaran akan lebih mudah dilakukan, akan lebih mudah diserap. Seperti yang saya terangkan kemarin bahwa yang dibakati itulah yang diminati mereka akan siap berlama-lama di sana. Artinya apa? Artinya apabila mereka didekati dengan cara-cara itu, maka mereka akan siap berlama-lama di sana dan materi-materi itu akan bisa diterima dengan baik. Ada training, ada pelatihan yang cukup serius untuk membahas itu. Kemudian bagaimana untuk membuat mereka menjadi bahagia? Martin Seligman dalam bukunya dia mencetuskan positif psikologi positif. Itu. Saya menulis buku pendidikan positif. Intinya adalah bahwa psikologi positif bercerita bahwa kalau psikologi lama itu dari orang-orang sakit disembuhkan, seperti seorang dokter. Dokter dari sakit disembuhkan. Artinya apa? Penelitiannya, fokusnya adalah dari orang sakit disembuhkan. Sementara psikologi juga sama, psikologi yang lama. Sementara Martin Seligman mengatakan bahwa mengapa kita tidak fokus melihat orang-orang yang sukses? Sehingga apa? Fokusnya bukan melihat orang-orang sakit. Penelitiannya bukan melihat orang-orang sakit. Uang penelitian dan lain sebagainya bukan meneliti ke sana. Bukan berarti itu tidak perlu. Tetapi fokusnya adalah melihat orang-orang yang sukses. Mengapa mereka sukses? Mengapa mereka berhasil? Fokusnya ke sana. Dari normal menjadi sukses. Bukan dari sakit ke sembuh. Sekolah juga menerima anak-anak normal. Artinya apa? Psikologinya mestinya bukan psikologi sakit. Psikologinya adalah psikologi positif. Dari anak-anak normal dinaikkan menjadi sukses. Dinaikkan menjadi optimal. Inilah psikologi positif yang ditawarkan oleh Martin Seligman dan di breakdown menjadi pendidikan positif. Itu. Di 2 buku saya bercerita tentang itu. Nah, Martin Seligman memberikan gambaran singkat bagaimana menjadikan mereka bahagia dengan PERMA. Pertama adalah P, positive emotion, belajar emosi-emosi positif. Kemudian E, engagement, bagaimana mereka terlibat. Kemudian R, relationship, hubungan dengan yang lain. Kemudian M-nya bagaimana mencari makna, itu. Kemudian dan yang terakhir adalah achievement, sukses, berhasil. Artinya apa? Dengan 2 konsep ini, dengan 2 pendekatan ini, yang satu mendekati kecerdasan, bagaimana materi-materi itu bisa disampaikan dengan baik. Tapi tidak cukup ini, bagaimana mereka menjadi bahagia, bagaimana mereka punya relationship, bagaimana mereka punya keterlibatan, bagaimana mereka punya emosi positif dan makna. Dengan 2 ini, maka pendidikan yang diharapkan akan dapat dicapai dengan cukup baik.
pendidikan yang semestinya, yaitu menjadikan anak sukses dan bahagia, bisa didapatkan. Dan itu sebenarnya permintaan dari semua wali murid kepada sekolah saat mereka menitipkan anak-anaknya di sana. Mungkin kapan-kapan kita bisa breakdown lagi apa itu pendekatan dengan multiple intelligence yang lebih dalam, bahkan hubungannya dengan kurikulum dan pengajaran di kelas, dan juga bagaimana pendidikan positif di breakdown, diturunkan bagaimana itu diajarkan di kelas dan diintegrasikan dengan kurikulum. Saya pikir itu diskusi kita pada kesempatan kali ini. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di komentar dan nanti akan kita diskusikan atau kita jawab dengan materi-materi ataupun video-video selanjutnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.